Sejarah pendidikan Islam pada masa pembaharuan. Pendidikan Islam pada periode pembaharuan merujuk pada fase transformasi dalam pendidikan Islam yang berlangsung dari abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan berbagai upaya reformasi dalam sistem pendidikan Islam sebagai respon terhadap tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh dunia Islam, seperti kemunduran intelektual, kolonialisme, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia barat. B. Pola pendidikan Islam pada masa pembaharuan. Pola pendidikan Islam pada masa pembaharuan. Di sini ada 3 pola pemikiran pembaharuan pendidikan Islam. Yang pertama, pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pendidikan modern di Barat. Mereka berpandangan pada dasarnya kekuatan dan kesejahteraan yang dialami Barat adalah hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang mereka capai. Pembaharuan pendidikan dengan pola Barat mulai timbul di Turki Utsmani akhir abad ke-11 Hijriah atau 17 Masehi setelah mengalami kalah perang dengan berbagai negara Eropa Timur pada masa itu. Sebab-sebab kelemahan umat Islam menurut mereka adalah karena tidak lagi melaksanakan ajaran agama Islam sebagaimana mestinya. Ajaran Islam yang sudah tidak murni lagi digunakan untuk sumber kemajuan dan kekuatan. Pola ini dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, kemunduran umat Islam bukanlah karena Islam sebagaimana dianggap oleh kebanyakan orang, karena tidak sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi baru. Yang kedua, yaitu pola usaha yang berorientasi kepada nasionalisme, yang dimana golongan ini melihat di Barat, rasa nasionalisme ini timbul bersamaan dengan berkembangnya pola kehidupan modern, sehingga mengalami kemajuan yang menimbulkan kekuatan politik yang berdiri sendiri. Yang mendorong berkembangnya nasionalisme adalah karena kenyataannya mereka terdiri dari berbagai bangsa dengan latar belakang dan sejarah perkembangan kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Golongan ini berusaha memperbaiki kehidupan umat Islam dengan memperhatikan situasi dan kondisi objektif umat Islam yang bersangkutan. Dalam usaha mereka bukan semata mengambil unsur-unsur budaya Barat yang sudah maju, tetapi juga mengambil unsur dan budaya warisan bangsa yang bersangkutan. C. Tokoh-tokoh pendidikan Islam pada masa pembaharuan. Pendidikan Islam pada masa pembaharuan. Adapun tokoh-tokoh pendidikan Islam pada masa pembaharuan, yang pertama yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pemimpin pembaharuan dalam Islam yang aktivitasnya berpindah-pindah dari suatu negara Islam ke negara Islam yang lainnya. Adapun pengaruh terbesar yang beliau tinggalkan itu berada di Mesir. Sedangkan beliau lahir itu di Mesir pada tahun 1839 dan beliau wafat itu di Istanbul pada tahun 1897. Pada umur 20 tahun, beliau telah menjadi pembantu dari Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Pada tahun 1864, beliau menjadi penasehat dari Sher Ali Khan. Kemudian, beliau diangkat menjadi menteri oleh Muhammad Azam Khan. Sehingga dalam hal itu, Inggris mulai mencampuri politik Afghanistan, sehingga pihak pertama mengalami kekalahan. Dan Al-Afghani memutuskan untuk memilih pindah ke India pada tahun 1869. Di India, beliau tidak merasa bebas bergerak, sehingga beliau memutuskan untuk pergi ke Kairo, Mesir pada tahun 1871. Di Kairo, beliau mulai menjauhi persoalan politik Mesir dan memusatkan perhatian pada bidang ilmiah dan sastra Arab, sehingga tempat ini menjadi pertemuan murid-muridnya. Di Mesir, beliau mulai memberikan perkuliahan dan mengadakan diskusi. Adapun murid-muridnya itu berasal dari berbagai golongan, seperti pemerintahan, pengadilan, dosen, dan mahasiswa Al-Azhar, serta perguruan tinggi lainnya. Dari Mesir, beliau pergi ke Paris, dan di Paris beliau mendirikan perkumpulan Al-Urwatul Al-Wusqa.
di mana anggotanya ini terdiri dari orang Islam Mesir, India, Suriah, Afrika Utara, dan lain sebagainya. Tujuan dari diadakannya Al-Urwatul Al-Wusqa itu untuk memperkuat rasa persaudaraan, membela Islam, dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Tokoh-tokoh selanjutnya adalah Berikutnya yang ketiga yaitu aliran pembaharuan barat, Islam dan nasionalis di Turki. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing aliran. Yang pertama yaitu pembaharuan barat, di mana tokoh-tokoh utamanya yaitu Mustafa Kemal Atatürk dan Kemal Pasha dan lain-lain. Pembaharuan barat ini dipengaruhi oleh ide-ide pencerahan Eropa dan liberalisme. Kemudian menekankan pentingnya modernisasi, sekularisasi, dan demokrasi. Hasil dari pembaharuan barat ini yaitu pembentukan Republik Turki pada tahun 1923, yang kedua kemudian penghapusan Kesultanan Utsmaniyah, dan yang terakhir yaitu implementasi reformasi sekular. Selanjutnya yang kedua yaitu pembaharuan Islam. Tokoh-tokoh utamanya antara lain yang pertama Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, dan lain-lain. Pembaharuan Islam ini dipengaruhi oleh ide-ide reformasi Islam dan gerakan revivalisme. Kemudian menekankan pentingnya kembali ke ajaran Islam yang murni dan menghapuskan pengaruh Barat. Hasil dari pembaharuan Islam ini antara lain adalah pembentukan gerakan-gerakan Islam modernis dan reformis, serta peningkatan kesadaran Islam di kalangan masyarakat Turki. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembaharuan nasionalis. Tokoh-tokoh utamanya antara lain Mustafa Kemal Atatürk, Ziya Gökalp, dan lain-lain. Pembaharuan nasionalis ini dipengaruhi oleh ide-ide nasionalisme dan patriotisme. Kemudian menekankan pentingnya mempertahankan identitas nasional Turki dan menghapuskan pengaruh asing. Hasil dari pembaharuan nasionalis ini antara lain yaitu pembentukan negara nasional Turki, peningkatan kesadaran nasional, dan implementasi kebijakan nasionalis. Selanjutnya yang keempat yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini lahir pada tanggal 9 November 1877 di Sialkot, Punjab, India, Britania. Ayahnya yang bernama Sheikh Nur Muhammad adalah seorang pedagang dan ibunya Imam Bibi adalah seorang wanita yang taat beragama. Iqbal berasal dari keluarga yang sederhana namun memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Muhammad Iqbal adalah seorang tokoh pendidikan Islam, filsuf, penyair, dan politisi Pakistan yang memainkan peran penting dalam pembaharuan Islam di India dan Pakistan pada awal abad ke-20. Iqbal ini dikenal karena pemikirannya yang inovatif dan karyanya yang beragam. Ia menulis banyak puisi dan esai yang membahas tentang tema-tema seperti spiritualitas, filsafat, dan politik. Karya-karyanya yang paling terkenal antara lain adalah yang pertama Asrar-e-Khuldi atau Rahasia Jiwa, yang kedua Rumus-e-Bekhudi atau Misteri Kehilangan Diri, yang ketiga yaitu Payam-e-Masyriq atau Pesan dari Timur, dan yang terakhir yaitu Japit Nama atau Kitab Japit. Muhammad Iqbal juga dikenal karena konsepnya tentang khuldi atau jiwa yang menekankan pentingnya membangun kesadaran diri dan spiritualitas dalam diri manusia. Selanjutnya yaitu pengaruh dan warisan Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembaharuan Islam di India dan Pakistan. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam modern. Warisannya meliputi itu antara lain yaitu 1. Pembentukan Liga Muslim India yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Yang kedua, pengembangan konsep Pakistan sebagai negara Islam yang berdaulat. Yang ketiga, pengaruhnya terhadap generasi muda Muslim India dan Pakistan untuk membangun kesadaran diri dan spiritualitas.